Komunis PKI gaya baru berbaju PT Properti muncul sejak puluhan tahun lalu dan terungkap oleh perjuangan Sofyan Jim Mamesah, Kabupaten Bogor, tanggal 30 April tahun 2025. Tameng untuk melindungi muncul oknum penegak hukum, oknum pengacara Koprol Bambu, pelaku jual beli hukum ajukan mediasi pemilik tanah dengan PT Sumarekon ini, kata pemilik tanah, pada saat merampas tak butuh mediasi. Lalu mengapa pada saat diminta tegas tanggung jawab teriak minta dimediasi? Flaying victim, memanipulasi suatu keadaan. Pelaku yang kejam diputar balikan fakta jadi korban yang sangat menderita. Melalui oknum penegak hukum, oknum pengacara Koprol Bambu, pelaku yang kerap melakukan jual beli hukum, menghalalkan segala cara untuk melindungi kliennya. Terlihat tampak sekali kelihatan liciknya. Rela menawarkan mediasi antara PT Sumarekon dengan pemilik tanah sahnya. Jelas sekali terlihat konsepnya sama dengan gaya komunis PKI tahun 65, di mana pemaksaan kehendak terhadap sesuatu yang harus dipatuhi secara memaksa, dan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama sekali. Komunis PKI gaya baru berbaju PT Properti merasuki beragam sektoral institusi yang merusak kedaulatan NKRI. PT Sumarekon KJATBK milik keluarga Cipta Nagaria terbukti terlibat turut andil dalam konspirasi komunis PKI gaya baru Muljadi Budiman. Indeks saham PT Sumarekon KJATBK tersisa 0,2%. Anjloknya nilai saham yang diduga karena surutnya nilai kepercayaan masyarakat, terlebih dari para penanam modal dan nasabah-nasabah terhadap PT Sumarekon KJATBK, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Yang terkikis fakta tentang teori konspirasi Muljadi Budiman dan keluarga Nagaria. Komunis PKI Gaya Baru berbaju PT Properti selama puluhan tahun telah merampas hak atas tanah-tanah milik warga. Hak sah warga 4 desa atas tanah-tanah dikuasai PT Properti selama berpuluh-puluh tahun tanpa memberikan penggantian, kompensasi atau apapun kepada pemilik tanahnya. Runtuhnya nama besar PT Sumarekon bukanlah tanpa sebab. Nilai saham yang muncul di media internet pada harga kurang dari 400 bukanlah yang sebenarnya. Karena harga aslinya hanya berkisar di bawah 300, itu semua ada sebabnya. Tidak akan ada asap jika tidak ada api, tidak akan ada akibat jika tidak ada sebabnya. Di luar prediksi skor indeks dari nilai saham yang anjlok, tidak menyurutkan langkah untuk melakukan pembohongan publik oleh PT Sumarekon KJATBK. Seperti diketahui bahwa nilai kepercayaan dari para nasabah, owner dibentuk oleh para marketing officer PT Properti abal-abal ciptaan Muljadi Budiman Rektor, dosen, guru besar Fakultas Komunisme PKI Gaya Baru. Kerjasama dengan para marketing officer operator PT Properti, melakukan tindak kejahatan, menipu dengan cara penjualan modus alibi-alibi 378. Promosi penjualan melalui marketing officer PT Sumarekon KJATBK menjual tipu daya berhadiah mobil hingga uang jutaan rupiah. Dan sudah diketahui bahwa saat ini banyak para nasabah yang telah menyadari bahwa telah tertipu marketing PT Sumarekon KJATBK. Setelah puluhan nasabah melakukan pengecekan dan investigasi status tanah-tanah yang dibelinya di kantor ATR BPN Kanwil Bandung, PUPR dan Bina Marga Kabupaten Bogor, sampai di Kementerian ATR BPN RI yang menyatakan bahwa tanah yang telah dijual PT Sumarekon KJATBK masih sah atas nama pemilik aslinya yaitu Sofyan Jim Mamesah serta dikuatkan dengan rekomendasi Kemenko Polhukam. Hancurnya nama besar dan anjloknya nilai saham Sumarekon adalah karena PT Sumarekon telah melakukan kerjasama dengan PT KJA milik Muljadi Budiman yang kerap melakukan tindak kejahatannya, memiliki tanah-tanah dari hasil menggarong, merampas milik warga 4 desa, dan itu semua telah diketahui oleh keluarga Cipta Nagaria. PT Sumarekon Tbk yang terkenal besar, ternyata ikut terlibat melakukan tindak kejahatan, menguasai tanah-tanah lalu dibangun rumah-rumah mewah, dan lalu dijual belikan kepada marketing-marketing, bertujuan buat perumahan mewah tanpa modal besar tapi inginkan untung sebesar-besarnya. Dan untuk pencegahan dan pengamanan dari para nasabah, konsumen dan kontraktor pengembang PT Sumarekon KJATBK, terus-menerus mencari-cari kambing hitam dan menuduh kepada pihak lain.
lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Mencari celah pembenaran dengan banyak melibatkan oknum-oknum. Tidaklah sulit dan menghabiskan waktu hingga puluhan tahun jika kebenaran dilakukan PT Summarecon KJA Tbk. Simple, gak perlu menunggu lama, kembalikan hak atas tanah-tanah yang telah diklaim, atau bayar ganti kerugiannya kepada semua pemilik tanah sahnya. Saat ini sudah berdampak, yang sedang terjadi dan dialami PT Summarecon di Indonesia, ini sebab karma dari warga 4 desa, dan banyaknya warga korban lainnya, korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru Muljadi Budiman. Polusi asap kesengsaraan sudah mulai merasuk ke dalam rongga-rongga PT Summarecon. Keresahan-keresahan yang disebabkan oleh banyaknya api kejahatan yang diperbuat oleh kepala gangster komunis PKI Gaya Baru Muljadi Budiman dan diikuti oleh keluarga Cipta Nagaria kini masuk dalam fase pandemi karma kehancuran. Semula hanya asap, kini berubah menjadi api-api yang akan berkobar dan membakar semua kejahatan. Akal bulus asli Muljadi Budiman, dosen dan guru besar ilmu komunis PKI Gaya Baru. Dan api-api yang berkobar tersebut justru telah menjadi pembangkit semangat perjuangan anak-anak bangsa rakyat Indonesia, warga korban 4 desa, yang selama puluhan tahun telah terzolimi oleh para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru Muljadi Budiman. Anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, telah bangkit melakukan perjuangan perlawanan. Berjuang untuk merdeka dari para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman. Saatnya bendera merah putih berkibar merdeka di 4 desa. Tak akan ada lagi gelombang, arus kejahatan yang akan melakukan pembersihan nama baik, jika setelah PT Properti Komunis PKI Gaya Baru mau beritikat baik, membayar semua ganti kerugian tanah-tanah milik warga 4 desa, sebelum nantinya benar-benar kiamat. Ini nyata PT Summarecon KJA Tbk tidak perlu lagi menunggu terrealisasikan. Dan kepada seluruh pelaku dan oknum yang terlibat turut serta membantu dan menjadi pendamping rektor dosen guru besar Fakultas Komunis PKI Gaya Baru Muljadi Budiman melakukan tindak kejahatannya, maka siap-siap untuk secepatnya bertobat sebelum semuanya terlambat. Dan atas support dan dukungan atau backing dana pihak perbankan, khususnya pada Bank BCA, sebagai kreditor utama PT Summarecon Agung Tbk, hingga saat ini masih lancar dan berlangsung. Pihak BCA belum menghentikan langkahnya mensupport pembiayaan kepada PT Summarecon KJA Tbk, walaupun setidaknya pihak bank mengetahui track record dari PT Summarecon KJA Tbk. Bagai memakan buah si malakama, Bank BCA tidak berkutik, berani mengambil langkah persuasif mundur dari pendanaan. Dan jika diteruskan mendanai PT Summarecon, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penyerobotan lahan milik warga, maka dari pihak Bank BCA patut diduga ada oknum pejabat BCA yang turut terlibat tindak kejahatannya Muljadi Budiman. Dan bahwa jika perbankan tersebut diketahui bekerja sama akan masuk dikategorikan telah menjadi bagian pendamping yang turut serta mendukung kejahatan mafia tanah dan mafia hukum, mengambil hak tanah milik orang lain, yang dilakukan oleh PT Summarecon, dan akan dilikuidasi. PT Summarecon KJA Tbk Bogor milik keluarga Nagaria pandai berkelit dan bersilat lidah, memutar balikan fakta. PT Summarecon KJA Tbk tidak punya tanah, walaupun ada tanah, itu berasal dari hasil rampasan yang surat-suratnya hasil ciptaan Muljadi Budiman dengan para oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selama puluhan tahun silam, mereka tidak pernah melakukan pembayaran mengganti kerugian kepada semua pemilik tanah. Mereka melakukan tipu-tipu praktek 378 dan membuat surat sertifikat aspal dengan para oknum pejabat di Jalan Pramuka dan lalu ditandatangani oknum agraria. Dan jelas ini adalah pola kerja rezimnya komunis PKI tahun 65, merampas, menguasai dan selanjutnya menjual belikan tanah-tanah tersebut. Banyaknya keterlibatan oknum pejabat negara dari pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor dari RT RW-nya, Kadesnya, camat sampai pada oknum bupati dan sekda, staf dispenda, oknum TNI Polri ikut menjadi pendamping tindak kejahatan Muljadi Budiman.
hingga pada keterlibatan beberapa oknum di Kementerian ATR BPN dan juga keterlibatan dari para anggota DPR RI, aparatur pemerintahan dan para oknum anggota dewan yang sudah masuk angin, berkhianat kepada sumpah dan janji menjaga kedaulatan NKRI. Bekerja sama dengan para oknum aparat pemerintah dan oknum aparat hukum, mereka merubah dan merekayasa fakta yuridis kepemilikan hak sah warga, seperti nomor girik, luas girik, nama girik dan lain-lainnya, menjadi girik abal-abal dan bahkan sertifikat abal-abal atas nama dan milik PT Properti abal-abal, antara lain PT Sumarekon KJA Tbk, PT KAAA dengan dibantu pendanaan dari PT Imora Motor Honda. PT Sumarekon KJA Tbk bagaikan kebangkitan Firaun yang bereinkarnasi ke dalam wujud PT Properti, melebihi Tuhan, berkuasa atas segala sesuatu yang bukan haknya, menghalalkan segala cara untuk membuat sesuatu kepuasan semata. Kolaborasi Firaun dan komunis PKI menghasilkan PT Sumarekon KJA Tbk milik keluarga Nagaria yang meluncur bebas, jatuh tersungkur pada kebangkrutan. Gunung Gelis adalah sebagai barometer titik awal terurainya benang merah yang terjadi selama puluhan tahun silam. Banyaknya korban kebiadaban yang dilakukan oleh PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, anak-anak PT Sumarekon KJA Tbk milik keluarga Nagaria. Satu persatu pelaku dan oknum terkuak setelah melalui berbagai proses investigasi dan cross-check yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar, narasumber sekaligus korban daripada perampasan hak atas tanahnya selama hampir 10 tahun dialaminya. Sofyan Jim Mamesah tokoh inspiratif dan patriotik, mantan wakil koordinator MKGR Jawa Barat era tahun 86 sampai 89, berjuang untuk NKRI harga mati, berjuang bersama-sama dengan seluruh warga korban 4 desa, disupport APH Bersih, Ikatan Notaris se-Indonesia, Wartawan Indonesia serta diiringi doa terbaik dari para tokoh dan pemuka agama serta para syuhada pejuang kemerdekaan RI. Dan di perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah di awal 2021, dengan melakukan bombardir pemberitaan, melalui kerjasama dengan para wartawan Indonesia, media massa dari media online streaming YouTube, TikTok dan media cetak koran, majalah dan tabloid hingga beberapa media elektronik seperti televisi dan radio terus melakukan bombardir, kejar tayang, mengungkap fakta-fakta benang merah dari setiap aksi kebiadaban yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. PT Properti Komunis PKI Gaya Baru sudah mengancam stabilitas politik, ekonomi dan keamanan negara. Pola intrik PKI Gaya Baru dengan PD merasa mendapat banyak backing terus melakukan tindak kejahatannya. 3 pilar amandemen konstitusi, birokrasi, UUD negara Republik dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita saat ini sedang diacak-acak komunis PKI Gaya Baru, yaitu PT Properti, PT Sumarekon KJA Tbk. 3 badan lembaga negara, yudikatif, legislatif dan eksekutif tengah menjadi sorotan publik. Pemanfaatan jabatan hingga kekuasaan sedang dalam fase 50-50% antara nasionalis dan egois manusiawi semata. Dan itu semua adalah ulah daripada pemilik PT Sumarekon KJA Tbk. Sudah menjadi hal biasa, di mana ada berdiri PT Sumarekon di situ pasti akan ada kerusuhan dan keonaran. PT Sumarekon adalah penyebab utama penciptanya PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Ini sudah terbukti faktanya dari banyaknya korban, banyaknya pelaku dan oknum yang terlibat. Semua berasal dari PT Sumarekon KJA milik keluarga Cipta Nagaria. Jadi jelas bahwa PT Sumarekon adalah PT Properti Komunis PKI Gaya Baru era 2025. Pemerintah diminta tegas, cabut izin dan tangkap penjarakan semua pelaku dan oknum yang terlibat dalam PT Sumarekon KJA Tbk, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, dan banyak pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di dalamnya. Jangan biarkan alibi-alibi skenario settingan Muljadi Budiman terus berkembang untuk melakukan pencucian tangan, melakukan lari dari tanggung jawab, setelah melempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Gerakan settingan itu fakta dan ada dilakukan Muljadi Budiman,
seperti menyeting satu aksi seolah-olah oknum Rudi Bebek dan oknum RW Lukas telah ditangkap APH, tetapi secara fakta nyata aksi penjemputan itu adalah settingan rekayasa yang dibuat Muljadi Budiman untuk menutupi tindak kejahatannya, tapi sepandai-pandainya menutupi bangkai akhirnya terkuak juga kebenarannya. A1 Faktual Informasi saat ini, Gabungan Mahasiswa Seluruh Indonesia bersama warga korban 4 desa dan nasabah-nasabah akan melakukan demonstrasi besar-besaran, menuntut kejelasan dan hak atas tanah-tanah milik warga yang belum diberikan, serta tuntutan para nasabah yang meminta uangnya dikembalikan utuh oleh PT Summarecon. Soal waktu pelaksanaannya masih dirahasiakan. Saatnya anak bangsa rakyat Indonesia bersatu berdaulat bergerak melawan angkara murka di bumi pertiwi Indonesia. Berangus dan hapuskan semua bentuk penjajahan dari Indonesia. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia harus aman, Indonesia rakyatnya harus sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, dan jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Dan jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menuju Indonesia emas. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka!